Tuhan, di pagi hari ini oleh anugerah-Mu di perayaan Paskah di mana Yesus mati dan bangkit, dan kami mensyukuri buat kebangkitan-Mu Tuhan. Hidup kami berubah karena makna kebangkitan di mana Kristus hidup dalam hidup ini. Maut tidak berkuasa lagi. Tidak ada lagi kutuk penyakit yang menguasai tubuh hidup kami. Karena ada sebuah rencana Allah yang besar atas kami. Di ibadah yang kedua ini Bapa, berkati kami semua ketika firman disampaikan, terjadi perjumpaan kebenaran, perjumpaan kasih dan perjumpaan kuasa. Dan setiap orang kali berjumpa dengan Kristus, hidupnya berubah, hidupnya tidak sama lagi. Karena perjumpaan itu yang mengubah hidup banyak orang. Itulah hidup kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, pada Jumat Agung kemarin saya sampaikan ada 7 sabda yang menjadi perkataan Tuhan di kayu salib, yaitu sabda pertama adalah pengampunan, sabda kedua adalah keselamatan dan kasih, dan yang keempat pengharapan, dan sabda kelima aku haus, dan sabda keenam yaitu kemenangan, dan sabda ketujuh yaitu penyerahan. Nah, hari ini saudara, kita akan di dalam momen Paskah hari ini saya akan menyampaikan satu tema, kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut. Sama-sama kita katakan, kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut. Kita baca ayat ini dalam Matius 12 ayat 43-21. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini perkataan Tuhan saudara sebelum dia diserahkan. Dan dia sampaikan bahwa seperti Yunus, kita tahu bersama cerita Yunus, dia ditelan oleh ikan besar. Dan di dalam perut ikan dia ada 3 hari 3 malam. Dan itu merupakan tipologi atau gambaran dari Yesus harus mati selama 3 hari. Dan itu juga merupakan doa puasa dari Esther. Kita baca, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasakah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Jadi 3 hari 3 malam Yesus melewati itu dan dia bangkit. Nah Bapak Ibu, kita lihat peristiwa ketika Yesus saudaraku dia bangkit. Murid-murid khususnya para wanita, ada Maria Magdalena ibu Yesus, ada Maria, ada Salome, ada 4 orang. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1, 5 dan 6. Mari kita bangkit berdiri, ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Ada 3 ayat, 3, 2, 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Nats terakhir kita baca sekali lagi ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita harus belajar melihat dari konteks ini. Pada waktu pagi, saudaraku, menjadi satu tradisi orang Yahudi, saudaraku, maka mereka harus membawa rempah-rempah, bunga-bunga ke kuburan. Dan kuburan bukan sama seperti kuburan kita orang Indonesia di Siteme yang sana, goa. Jadi goa besar, waktu kami ke Israel juga sempat ya dijelaskan bahwa itulah tempatnya Yesus, ya kami sempat masuk ke situ. Jadi Bapak Ibu, setelah hari Sabat lewat berarti hari Sabtu. Sabat itu Sabtu. Sabat itu hari ke-7. Menjelang menyingsing fajar. Fajar itu siang, pagi, lebih pagi. Lebih cocok, enak itu early morning ya. Subuh, fajar. Masih ingat saudara khotbah saya kemarin,
Eli, Eli lama sabatani atau ayelet asakar. Rusa betina di kala fajar. Ibu jangan sedih ibu, karena fajar akan menyingsing. Jawaban akan ada, harapan pasti ada. Puasa Ester 3 hari, dia berkata Eli, Eli lama sabatani. Dia mengambil nats yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 22 ayat 2. Dan dia berkata Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada fajar, akan ada fajar. Dan Yesus menggenapi. Ternyata Eli, Eli lama sabatani. Bukan Yesus berteriak kepada Bapa, tapi Yesus ngomong kepada ibu. Nah, saudara lihat menjelang menyingsing fajar. Menjelang menyingsing fajar. Jadi betul apa yang dijanjikan Tuhan di kayu salib. Tentang ayel asakar. Menyingsing fajar itu digenapi. Pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama. Hari Minggu itu hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabat itu hari ketujuh. Jadi hari pertama itulah Minggu. Nanti kita akan bahas kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu. Ya. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi ada 4 wanita ini duluan. Pada waktu mereka sampai, ayat 5, saya singkat saja. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Karena mereka kaget kubur kosong. Penutup dari kuburan itu, goa itu sudah terguling. Jadi malaikat berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia berkata, ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang ia telah katakan. Jadi dia konfirmasi, Yesus sudah sampaikan bahwa bait Allah ini akan runtuh dalam 3 hari. Aku akan sanggup membangun kembali. Orang-orang Yahudi nggak ngerti makna itu. Enak aja dalam 3 hari Salomo membangun berpuluh-puluh tahun sehingga bait Allah ini bisa selesai. Mereka nggak ngerti. Bait Allah yang dimaksud itu dirinya sendiri. Dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Dia akan bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Paulus berkata, tidak tahukah kamu, 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ya. Nah, saudara, jadi jelas sekali malaikat sampaikan apa yang Yesus sudah katakan. Kan dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Nah itu sebabnya saudaraku mereka kembali dan mereka menceritakan kepada murid-murid. Dan ada satu murid yang paling vokal, paling respon itu namanya Petrus. Dia langsung lari. Dan dia lihat Yesus sudah tidak ada. Dan Yesus punya penampakan saudaraku itu berkali-kali. Di situ yaitu ada Maria. Maria berpikir seorang laki-laki itu penjaga kebun. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes, ternyata itu Yesus. Maria belum bisa melihat dengan pandangan kemuliaan. Dia berpikir itu tukang taman, kebun. Sehingga dia berkata, Pak, kamu taruh di mana jasa Tuhan kami? Di mana? Di mana kasih tahu? Enggak tahu itu Yesus. Dan Yesus ngomong dengan nada seorang anak, dia ngomong. Tiba-tiba Maria terbuka. Dilihat itu Yesus Kristus. Tapi waktu dia mendekat langsung hilang. Penampakan berikut 70 murid, ada 2 murid menuju ke Emmaus. Ya 7 mil, 7 kali 1 kilo, 1,5 kilo kali 7. Mungkin ada 12 atau 13 kilo. Mereka menceritakan kejadian tentang Yesus yang dijanjikan itu kok datang tapi mati. Mereka tidak tahu dia sudah bangkit. Dan waktu dia berjalan bersama-sama dengan 2 murid. Murid ini bukan murid yang 12, 70 murid. Jadi Yesus itu punya 12, punya 70. Dan waktu dalam perjalanan ke Emmaus cukup lama. Sampai mereka makan, minum, baru mereka kebuka. Bahwa ternyata yang selama kita berjalan beberapa jam ini ternyata Yesus. Dan waktu mereka berkurung di dalam rumah, pintu tertutup apa semua. Yesus tanpa dibatasi karena dia tubuh kemuliaan, dia menerobos. Dan Thomas tidak percaya.
siapa itu? Apakah betul Yesus? Tunjukkan. Wah, makanya saudaraku, Yesus menunjukkan bahwa hantu tidak seperti ini. Baru Thomas percaya, baru dia bertobat. Jadi kita harus aminkan kekristenan kita bahwa Yesus mati dan bangkit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya akan bahas hari Minggu. Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu setelah Sabat pada hari Minggu. Bahasa Ibrani Yom, Ahad. Yom itu hari. Jadi ada Yom Ahad, Yom Semisi, Yom Selisi, itu hari-hari. Nah, Ahad diambil juga oleh saudara kita Muslim juga. Ahad dari Arab, tapi sesungguhnya ibu bahasanya itu Semitik, itu dari Ibrani. Ya, Ahad. Ahad itu hari Minggu. Dan ternyata hari Minggu hari pertama. Nah, ini bukan kebetulan dalam gematria orang Israel kalau angka 1 lambangnya itu kepala kerbau. Angka 1 artinya El. El itu apa? Elohim. Tuhan. Jadi Tuhan itu angka 1. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sini. Hari Minggu angka 1 atau 1. Tuhan menciptakan manusia hari ke-6, hari ke-7 dia istirahat. Tapi hari pertama dia menciptakan apa? Langit dan bumi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita beribadah pada hari Minggu, ada 2 pengertian. Pertama, hari Minggu itu harinya Tuhan. Yang kedua, hari Minggu hari kebangkitan. Katakan amin. Jadi orang beribadah, orang Kristen beribadah bukan menggantikan Sabat hari Sabtu. Sabat ya tetap Sabat. Kita IG juga ada Sabat sini jam 6 sore. Ada ibadah. Tapi hari Minggu bukan Sabat. Hari Minggu adalah hari merayakan kebangkitan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari Minggu harinya Tuhan. Hari Minggu hari kebangkitan. Makanya kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Karena hari kebangkitan. Nah, kita lihat hari Minggu itu diambil dari bahasa Minggu ya. Minggu itu bukan dari bahasa Ibrani. Minggu dari akar kata Portugis. Domingo ya, Domingo G2 ini 1, Domingo agak bingung sedikit ya. Domingo ke bahasa Melayu jadi Domingo, Minggu. Waduh. Ya, karena ada bahasa yang sama dengan bahasa kita Indonesia itu Portugis. Ada sama. Kalau saudara pernah lihat YouTube, dibanding-bandingkan ternyata ada bahasa-bahasa Indonesia itu rada-rada mirip. Nah, jadi hari Minggu itu diserap dari bahasa Portugis. Karena Indonesia nggak tahu hari Minggu itu hari Minggu, nggak tahu. Kan dulu belum nggak tahu ada hari ya. Nah, jadi hari Minggu itu dari bahasa Ahad, Ibrani itu Minggu. Kalau Portugis itu Domingo. Jadilah hari Minggu. Nah, dalam bahasa Yunani, saudaraku, hari Minggu itu kan hari kebangkitan. Bahasa Yunani itu lebih bagus, Kuriake Hemera. Sama-sama katakan, Kuriake Hemera. Jadi saya mau katakan, kalau saudara beribadah hari Minggu, itu tepat. Kenapa? Ada 2 perayaan yang kita rayakan. Pertama, hari Minggu, harinya Tuhan. Yang kedua, hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, saya mau beritahukan, jangan malaslah ibadah datang ke hari Minggu. Mau ke mall, after service dulu baru ke mall. Yang di rumah, sekarang sudah nggak Omikron, hanya ada oh my God. Datanglah hari Minggu. Karena hari Minggu kita bisa bersekutu bersama-sama. Dan kita bisa merayakan kebangkitan Kristus. Bilang sebelah kanan, tolong beritahukan ke temanmu, ke punya temanmu yang lain, tolong temanmu yang lain, hari Minggu ibadah. Bilang kiri kanan. Ada satu komunitas gereja di Surabaya. Gerejanya penuh, bahkan panas
sehingga mereka harus tambah AC. Kenapa? Melonjaknya jiwa-jiwa tuayan justru pada bulan-bulan ini, saudaraku. Dari 2 bulan lalu sesudah Omikron melonjak. Kita sebelum COVID, kursi kita kalau ibadah 2 tuh penuh sesak. Kemarin baru Pasca penuh. Ya ada kalanya Kristen Natal, Kristen Pasca. Aku sih nggak menyinggung, cuma mengingatkan aja. Kadangkala lupa jadi diingatin. Tim ibadah pusing, ramai sekali Pak, ambil kursi mana? Pertama tim kaget, saya bilang kursi di Pasca tolong dibuat dekat-dekat. Mereka bilang, Kak kalau orang dekat-dekat kita aja jarang-jarang aja nggak begitu penuh, dekat. Dengar aja pendeta bilang, karena lihat Kristen Pasca muncul, betul. Tadi ibadah 1 saudaraku yang minggu Jumat kemarin 300 lebih. Nggak tahu tadi, pokoknya ada banyak jarang kosong-kosong. Memang itulah jemaat kita ya. Tapi saya percaya mulai minggu depan kita akan ibadah hari Minggu, tepuk tangan. Kenapa hari Minggu? Katakan harinya Tuhan, katakan harinya Tuhan, katakan hari kebangkitan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan. Jadi yang di rumah minggu depan datang. Nanti kita mau keliling ke pantai, beribadahlah dulu. Baru kita kia-kia, amin. Oke, wow. Nah saudara, Yohanes 11 tadi kita sudah baca. Kita baca kembali lagi 3, 2, 1. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada banyak golongan tertentu meragukan bahwa dia bukan Tuhan. Saudara, saya pernah khotbah, saya tulis Tuhan berkata, akulah jalan, akulah jalan, akulah terang, akulah pintu, akulah roti, akulah hidup, akulah garam, akulah kebangkitan. Dalam bahasa Yunani ego emi. Ketika saudaraku tentara-tentara Roma mau mencari Yesus di Taman Getsemani, mereka bertanya karena di situ ada murid-murid dan mereka bingung yang mana Yesus. Dan mereka bertanya, mana Yesus yang disebut Raja orang? Yesus berkata apa? Ego emi, akulah dia. Wow. Kenapa? Karena Yesus tahu harus digenapi firman Tuhan. Makanya nggak kaget dia berkata, akulah kebangkitan. Kalau ada orang berkata, mana Tuhan? Tuhan nggak pernah bilang bahwa dia Tuhan. Akulah jalan kebenaran, akulah terang, akulah garam. Menunjukkan bahwa betul dia Tuhan. Nah mari kita lihat, kematian jasmani bukan akhir yang mengerikan. Karena kita lihat saudaraku, ayat ini berkata, barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, ia akan hidup. Akan hidup menunjukkan kepada apa? Kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu, setelah dia percaya kepada kebangkitannya, maka kata istilah tidak mati di sini, bahwa orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus akan mengalami hidup kebangkitan, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Dia akan memiliki hidup kekekalan. Dia akan memiliki hidup yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu. Yaitu hidup kebangkitan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu, ini bukan sekedar narasi basi. Tidak, ini firman. Setiap hari kita menyadari bahwa saya hidup dengan hidup kebangkitan. Bukan hidup kekalahan. Waktu kita di kuburan atau kita di rumah duka. Saya katakan bahwa kematian bukanlah akhir dari suatu kehidupan. Tapi awal dari suatu kehidupan. Kematian itu adalah peralihan dari kehidupan yang fana kepada kehidupan kekekalan. Bagi orang di dalam Tuhan dia akan ke Firdaus. Bagi orang di luar Tuhan dia ada di Hades. Sisa pilih saja. Nah, oleh sebab itu bagi kita anak Tuhan, harusnya ini yang kita banggakan, hidup kebangkitan. Dan Paulus katakan begini dalam 2 Timotius 2:8, kita baca 3:21. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Katakan amin. Saudara, Injil itu besorah atau kabar baik. Harusnya yang kita sampaikan kabar baik, Yesus telah bangkit. Hidupku tidak sama lagi.
hidupku tidak selama lagi. Dan bangkit mengalahkan maut. Dia hidup Tuhan. Amin. Dalam-Mu ada kuasa. Mari angkat tangan kita, katakan dan bangkit, come on, dan bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Oh Rabba Shekara Baya Shakara. Ini iman kami Tuhan. Terjadi mujizat, terjadi pemulihan, dan bangkit, come on, dan bangkit mengalahkan maut. Amin. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Bilang sebelah kanan, selamanya Tuhan sanggup atas hidupmu. Bilang amin. Makna dari ini ada sebuah kalimat yang saya mau kita mengerti, bahwa ada banyak kita suka meragukan kebangkitan Tuhan. Nyatanya Paulo, hidup saya begini-begini. Kita baca 3:21. Tanpa Kristus yang bangkit untuk menjamin keabsahannya, maka janji pengampunan dari Allah itu bagaikan cek kosong yang tidak dapat diuangkan tanpa Paskah. Bisa nggak cek kosong? Nggak bisa. Jadi jelas sekali satu komplit saudaraku, bahwa tanpa Paskah kita tidak akan memiliki hidup kebangkitan. Itu iman kita. Jadi dalam 1 Korintus 15 ayat 17 kita baca, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kata Paulus, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan saya, kata Paulus, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengar baik, kalau ada orang Kristen berkata, Paulo saya nggak bisa lepas dari selingkuh, nggak bisa lepas dari judi, nggak bisa lepas dari segala macam. Dengar, kalau engkau menyadari Kristus sudah bangkit, harusnya engkau tinggalkan dosa itu. Orang yang berkubangan dalam dosa, orang gak menyadari bahwa dia sudah bangkit. Hidupnya sudah mengalami hidup kebangkitan. Ada amin? Jadi saya tidak percaya kalau ada berkata, Pak sulit loh saya mau mengampuni orang yang membenci saya. Karena engkau tidak menyadari saja bahwa hidupmu sudah dibangkitkan dengan hidup kebangkitan Tuhan. Ada amin? Setiap hari menyadari itu. Sebabnya saya katakan peringatan Paskah kita memperingati Kristus yang telah bangkit. Amin. Kita bukan merayakan kematian saja, tapi kebangkitan. Makna Paskah ada 6, saya tulis di sini dengan cepat. Dosa bukan diampuni dari dasar amal ibadah. Minggu pertama genealogi keselamatan saya sudah sampaikan bahwa genealogi ibadah bagi orang Kristen bukan amal dan perbuatan, bukan kita mencari sorga. Kalau tidak melakukan A maka gagallah semua itu. Kalau tidak melakukan B maka sia-sialah yang saya sudah lakukan dari sejak subuh hari. No. Konsep ibadah orang Kristen atau Kristiani itu adalah konsep anugerah. Artinya apa? Yang saya lakukan itu yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga sorga mencari manusia. Tapi konsep amal ibadah, manusia mencari sorga. Beda ya Bapak Ibu. Kalau konsep anugerah, sorga mencari manusia. Dia datang kepada umat kepunyaannya. Dia meninggalkan sorga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia memberikan anak tunggal. Jelas sekali. Dia datang mencari kita. Itu sebabnya makna kebangkitan. Dosa bukan diampuni dari dasar amal ibadah. Saya setuju kalau Anda berdua 10 jam. Saya bangga.
Saya setuju Anda berpuasa 7 hari, saya bangga. Tapi ingat, itu tidak membuat Allah mengampuni engkau. Karena pengampunan Allah cukup dengan korbannya sekali untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak perlu dia tersalib berkali-kali. Pemahaman ini harus kita mengerti. Supaya tiap hari jangan diperbudak oleh dosa. Sadar siapa kita. Bahwa pengorbanan Tuhan cukup sekali. Kesadaran itu membuat kita semakin dahsyat melayani Tuhan. Lah kalau saudara menyadari akan kematian Kristus, kebangkitan, doamu bukan sesuatu diupayakan lagi. Sesuatu hubungan yang rileks, yang luar biasa, yang menikmati hadirat Tuhan. Tidak dibatasi oleh lagu, oleh apapun, oleh bahasa roh. Kapan saja Anda bisa menerobos sorga. Kenapa? Anda terkonek dengan sang kepala yaitu Kristus. Ada amin? Jadi Bapak Ibu, dosa kita diampuni itu korban darah sang penebus itu. Enak aja Yesus mati mau banding dengan engkau punya banyaknya ibadah. Nih Amita bacaan tidak saudara. Anda berdoa 10 jam mempengaruhi Anda masuk surga. Oh tidak. Ini korban. Jadi ketika saya sadar korban salib, maka saya berdoa lebih dahsyat lagi. Tapi bukan fokus untuk amal perbuatan saya. No. Ada orang berdoa supaya dia dilindungi, dijaga Tuhan. Ya memang saya pikir ya nggak salah sih. Mau naik pesawat, tolong doa supaya ya, jangan sampai pesawat ini jatuh. Orang ateis naik pesawat nggak doa nggak jatuh-jatuh. Orang Kristen terlalu horor. Anak ke sekolah, oh Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala godaan cobaan. Terlalu bertele-tele. Kenapa? Dia tidak, ini anak yang hilang di dalam. Bukan berarti saya tidak berdoa kalau saya kemana-mana. Berdoa. Tapi saya berdoa bukan seakan-akan sogok Tuhan supaya Tuhan tolong ya. No. Kalau kita ngerti saudaraku, anak kita. Dia nggak mikir besok makan apa. Kita orang tua mikir besok makan apa. Tuhan kita seperti itu. Saya cuma berkata Tuhan terima kasih Tuhan. Selasa jam 2 saya akan ke Jakarta dalam acara Rakernas CMN. Udah. Gak usah masuk tumpang tangan pintu pesawat dalam nama Yesus. Permisi pramugari saya mau ke ruang kopi. Ada apa? Mau doa dalam nama Yesus. Nah, apa? Lalu pakai garam siram-siram. Jangan rusak sound system pakai garam. Jangan aneh-aneh. Jangan perlu tambah-tambah Tuhan. Mau Tuhan tuh perlu ditolong. Makanya kalau sudah berdoa, berdoalah dengan santai. Memang kita sih orang karismatik terlalu over kalau doa. Terlalu liberal. Doanya orang karismatik. Oh Tuhan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab hari ini kami diberkati Tuhan. Haleluya. Itu orang karismatik. Anda nggak akan jumpa bagi kita orang Protestan. Itu harus begini. Allah Bapa. Ya terserahlah Anda mau doa apa, tapi kadang-kala juga jangan terlalu liberal. Sambil korek-korek kuku. Dalam nama Yesus, haleluya. Oh itu juga nggak benar lah saya bos. Haleluya sambil lihat kiri kanan. Salah lihat cewek, hai, nanti pulang ya, haleluya, darah Yesus. Makanya Tuhan ajar kita berdoa itu memang di Alkitab tidak disuruh tulis, buka mata, tutup mata. Dengan tutup mata saya belajar begini, kita kusyuk, nah itulah maksudnya. Kalau buka mata, apa kau? Makanya tutup mata supaya Anda berkonsentrasi, tapi di Alkitab tidak ditulis. Doa harus buka mata, tutup mata. Enggak, karena mata hatimu tuh kepada Tuhan. Ya. Kita lagi doa. Ada orang apa ganggu situ? Oh, apa itu? Karena kita punya tradisi. Jadi Bapak Ibu ingat, saudara diampuni bukan karena amal ibadah. Amin. Dan kalau saudara sudah diampuni oleh korban salib, maka ibadahmu jadi beda. Doa-doamu jadi beda. Teriakanmu jadi beda. Kenapa saudaraku? Karena bukan menyogok Tuhan untuk membuat saya lebih sakti.
Oh Tuhan, saya mau khotbah Tuhan di ibadah 2. Oh Tuhan, urapi saya Tuhan. Sehingga tangan kanan saya terangkat rebah. Gak usah, santai aja. Pekerjaan Roh Kudus jangan dibatasi oleh bantuan-bantuan manusia. Dia akan bekerja. Katakan amin. Makna kebangkitan kedua, keselamatan, bicara kehidupan kekal. Dijamin oleh iman kepada Sang Penebus itu. Jadi keimanan kepada Yesus semasa hidup menentukan kehidupan mendatang setelah kematian. Bapak Ibu, iman kita Efesus 2 ayat 8, engkau diselamatkan oleh iman karena kasih karunia Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita punya bonus. Kalau hidupmu, imanmu kepada Yesus, percayalah kalau dia meninggal jangan nangis sampai berlarut-larut. Karena juga dia akan kembali kepada Tuhan yang empunya. Jadi imannya itu menentukan setelah kematian. Beda ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, iman kita bagi anak muda, jangan saudaraku doa karena sudah jatuh tempo, umur udah 30, 31 mulai doa. Akhirnya doa, Tuhan terserahlah Tuhan, siapapun datang, aku udah diskon 50, ya udah obralah. Jangan putri-putri Yerusalem. Saudara mahal, tujuan hidup kita bukan menikah, tujuan hidup kita serupa Kristus, katakan amin. Jangan jual imanmu saudaraku, karena itu menentukan engkau. Makanya sedih kalau ada di sini orang tua punya anak menikah tidak seiman. Doa supaya dia balik. Saya doa 25 tahun kakak saya supaya balik kembali. Setelah meninggalkan Yesus balik. Jangan enak saudara di sorga ada pemisahan seperti Lazarus dengan orang yang miskin itu saudaraku. Wah, sehingga ya Lazarus bilang tolong yang si pengemis itu ini. Wah, ada jurang pemisah. Masa sih saudara lihat keluargamu di sana ya matilah kau, mampuslah kau. Sudah ku bilang kau ke gereja ICM, tak ke gereja, matilah kau. Jangan, itu mah film naga bonar. Oke, makna kebangkitan yang ketiga. Sang penebus itu adalah Yesus Kristus Allah sendiri Bapak Ibu. Nah berikut saudaraku. Kebangkitan Kristus membuahkan anugerah hidup kekal. Ini adalah dasar kepercayaan umat Kristen. Jadi Yesus kata Paulus, dia menceritakan Injil kebangkitan. Makanya kenapa kita semangat saudaraku. Orang usir kita, kita datang. Orang tolak kita, kita datang. Masa Anda prospek orang tolak Anda bisa datang, itu menguntungkan perut Anda bisa berani. Tapi untuk kerajaan alam, untuk bicara kebinasaan. Masa saudara kita biarkan, saya datang, tak perlu datang. Ada satu keluarga yang di Bonavista. Saya sudah datang, keluarga ini, terus saya suruh Pak Ciang bantu karena dia susah bahasa Indonesia. Kita saling keroyok. Dan saya dengar lagi katanya keluarganya bapak ini ya antara dua karena pulang dari Johor dengar berita aja sudah mau down. Saya bilang sama bapak yang undang saya, kasih tahu aja Pak, nggak apa. Pokoknya kita datang, kita keroyok. Saudara untuk memberitakan kebangkitan Tuhan. Jangan takut, masa Anda prospek bisnis Anda bisa Anda dengan berbagai cara hebat untuk demi kerajaan Allah. Ada amin? Itu iman kita saudaraku. Makna kebangkitan suatu bukti yang jelas atas proklamasi Yesus Kristus bahwa dia adalah hidup. Kalau dalam kehidupan kita masih hidup dengan penuh keraguan, kebimbangan, maka saya mau beritahukan hidup kebangkitan tidak bermakna dalam hidupmu. Sedih. Lalu Anda ke gereja untuk berdoa supaya Anda dikuatkan. Change your mindset, rubah. Bahwa hidupmu sekarang hidup kebangkitan. Hidup dalam anugerah makna kebangkitan. Jangan disia-siakan. Katakan amin. ICM tidak menciptakan jadi anggota gereja. ICM menciptakan jemaat jadi murid. Yang tahu siapa diri dia. Karena waktu Tuhan tidak lama lagi saudaraku. Jangan sibuk habis COVID ini ada apa lagi. Pikirlah ini waktu-waktu yang genting. Ini waktu-waktu Tuhan sudah semakin dekat. Sehingga Bapak Ibu sambil engkau berbisnis, berumah tangga, Anda bukan sibuk dengan urusan situ saja. Tapi ada tujuan kekekalan, itu menjadi tujuan kita. Nah Bapak Ibu, kalimat ini, kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas maut.
Tuhan tidak mati 3 hari lalu dia pergi ke kuburan atau pergi ke maut, dia ambil kunci dari kerajaan maut. Tidak. Tuhan tidak perlu ambil kunci karena memang iblis sudah dikalahkan. Dia mendeklarasikan. Dia mendeklarasikan, saudaraku. Kita lihat Yesaya 25 sudah tertulis ayat 8. Jauh sebelum Yesus mati dan bangkit sudah ditulis. Kita baca 3, 2, 1. Ia akan meniadakan maut berapa lama Bapak Ibu? Untuk seterusnya terus. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Air mata itu di muka apa di belakang? Jadi ketika kita nangis, paling banyak nangis kan ibu-ibu kan? Nangis, ingat Tuhan akan menghapuskan air matamu. Amin. Penderitaanmu. Ada harapan. Terus kita baca. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Luar biasa. Maut itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Cukup jauh sebelum Yesus. Ia akan meniadakan maut. Dan ini dibuktikan oleh Rasul Paulus lebih tajam lagi. Saya suka kalimat ini. 3, 2, 1. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Makanya Bapak Ibu kalau doa, kalau engkau ada pergumulan jangan doa begini. Tuhan, susah aku Tuhan. Tuhan bilang cengeng. Mau makan BPK tapi mengeluh gaya makan bubur. Cengeng, banyak orang Kristen cengeng. Coba lihat wajah cengeng kelihatan dari muka. Pak Roy gimana lah Pak, hidup saya ini susah Pak. Aduh gimana Pak. Hai maut, di mana kemenanganmu? Doain orang kerasukan setan. Setan, kamu udah cukup lama menguasai ibu ini. 20 tahun. Hari ini saya berdoa, please deh keluar. Bukan gitu. Hai setan, aku perintahkan dengan otoritas Kristus, keluar dalam nama Yesus. Jangan perlu lagi tanya. Setan bilang keluar ke mana? Ya lewat aja pintu samping. Sama iblis nggak usah tanya jawab. Jemaat ACM jangan cengeng. Jemaat ACM ketika ada masalah, jangan seperti lagu zaman dulu. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Ya masihlah bro. Tertindih dengan bola oto, beban berat. Hai maut, di mana kemenanganmu? Daud berkata, hei jiwaku, kenapa kau gelisah? Enggak normal ini. Padahal buat saya normal lah, anaknya mau kudeta, papa raja, memalukan. Buat saya normal, tapi buat Daud yang dia berkata, Mazmur 23 ayat 1, jikalau Tuhan adalah gembalaku, aku takkan ingin, tak kekurangan. Bayangin anaknya kudeta, kita baru dihasut satu orang aja udah down. Merasa tidak berharga, suami bilang kamu gak cantik. Apa? Kamu bilang aku gak cantik? Matilah aku. Hai maut. Makan BPK, sang-sang, tapi mentalnya bubur. Janganlah saudaraku. Mental kita tuh lihat. Hai maut, di mana kemenanganmu? Tiba-tiba anak sakit, bingung. Anak sakit. Orang gak Tuhan aja anak sakit sanmol pasti dingin. Kita punya Tuhan udah anak sakit, udah 3 hari batuk. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Mau Bapak Ibu, setiap kali peristiwa datang, ingat loh hidup kebangkitan sudah ada dalam hidup kita. Kita mau katakan kepada segala penyakit apapun. Saya percaya saudara. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang seperti begini. Kalau engkau baik, Tuhan baik. Bukan. Tuhan gak butuh kebaikanmu. Makanya kalau kita percaya Tuhan tuh, dia satu pribadi yang sadar aja akan salib Tuhan. Makanya saya bilang jangan sadar dosa. Setiap hari ingat dosa. Coba mau gak anakmu? Nah ingat nak, kamu buat salah kemarin. Ingat ya, jangan salah lagi ya.
Besok lagi bapaknya, Ucok, ingat tuh salah kemarin, ingat. Nah, mamanya bilang, Butet, ingat. Ya lama-lama anak itu ingat, oh iya ya. Maka dia berjalan dengan rasa bersalah terus. Ketika dia tumbuh besar, dia jadi orang yang mau berupaya, nggak bisa. Nanti aku salah. Kenapa? Dari papa mamanya selalu bilang begitu. Tuhan Yesus yang kita sembah nggak pernah gitu. Hari ini engkau lupa doa, Tuhan nggak bilang, ingat loh, lupa doa kamu. Enggak. Tuhan itu Bapa yang baik. Amin. Jadi janganlah mengingat sadar dosa, sadarlah salib. Tuhan terima kasih, hidup kebangkitanmu ada dalam hidup kami. Nah apa tuh maut? Maut itu bicara hutang dosa, kebinasaan, kematian kekal, keterpisahan dengan Allah dari Taman Eden, kutuk penghukuman. Roma 8 ayat 1 Rasul Paulus katakan begini, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Berarti di luar Kristus ada penghukuman. Makanya Bapak Ibu, orang Kristen itu namanya Kristen, artinya Kristus, artinya murid Kristus. Janganlah hukum anak kita, hukum suami orang lain. Kamu kalau enggak doa ya, kutuk lo datang. Jangan. Karena Tuhan berkata kalau orang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya punya anak kalau ada salah, saya tidak menghukum dengan kata-kata yang membuat dia seperti tidak berharga. Jangan. Nah kita, saudaraku, apalagi anak usia 5, 12, itu kan rentang untuk membaca semua kognitifnya menjadi suatu kebenaran. Kalau kamu gak doa, Tuhan Yesus gak berkati loh. Doa sedikit, berkat sedikit loh. Doa banyak, berkat. Kau tahu pengalaman Pak Roy? Nah mama papaku bilang doa sedikit, berkat sedikit. Doa banyak, berkat banyak. Tuhan gak perlu disogok dengan banyak dan doa itu sedikit. Sadar aja aku kepunyaan Bapa, aku milik Bapa setiap hari. Wow, waduh. Jadi hutang dosa ingat, sudah dilunasi oleh kematian Yesus. Saya sudah terangkan di Jumat Agung, mati dibayar, mati. Jadi clear saudaraku, lunas semua. Nah, alamilah kelimpahan berkat ilahi dalam kebangkitan Kristus. Karena Kristus telah mengubah kehidupan kita. Kita baca ayat terakhir saya, Roma 5 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan kalimat ini. Dulu kita menjadi seteru. Seteru itu apa? Jadi musuh, jadi temannya setan. Gampang emosi, marah apa, pokoknya temannya setan. Mukanya kita, tapi sifatnya setan. Cuma kita kan gak mau anak setan. Nah, Tuhan bilang sudah diperdamaikan lewat apa? Kematian di Jumat Agung kemarin. Atau dalam bahasa kiasan lain, dalam Roma 6, waktu kita dibaptis, kita mati bersama Yesus, dan kita keluar dari air, kita bangkit bersama Kristus. Clear. Nah, ayat ini bilang begini, lebih kita. Apa arti lebih-lebih? Wow, ini sesuatu yang more and more and more. Lebih kita kapan? Sekarang. Artinya apa? Orang-orang yang sudah ditebus dengan kematian dan sudah dimerdekakan dengan kebangkitan. Ayat ini bilang ini, pasti. Kata pasti apa? Moga-moga? Enggak. Pasti, katakan pasti. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hidup apa ini? Hidup kebangkitan yang sudah mengalahkan maut. Itulah hidup kehidupan Kristus. Itulah kebenaran Kristus. Itulah ajaran Kristus. Katakan amin. Setiap hari saya mau berjalan dengan kehidupan Kristus. Setiap hari saya bukan berjumpa dengan penyakit, tapi berjumpa dengan kebenaran. Setiap hari saya harus berjumpa dengan kasih, bukan berjumpa dengan egois. Setiap hari hidup Kristus yang hidup dalam hidup saya. Kalau kita sadar hidup Kristus adalah hidup kebangkitan, makanya ICM, khususnya kita area Bengkong,
kami rindu Bapak Ibu adalah dalam rumah pemuritan. Karena bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan itu? Pemuritan adalah proses penemanan, persahabatan. Pemuritan itu sederhana, mau taat aja, mau lakukan aja. Dan pemuritan itu punya gaya hidup Kristus. Dimulai dari Kristus, prosesnya dengan Kristus. Endingnya bukan suami, endingnya bukan istri, endingnya bukan orang lain. Kebenaran Kristus apa yang memerdekakan saya? Bukan saja membahas pelayanan. Aku di gereja ini Pak, sudah jadi koordinator. Aku sudah doa. Iya, saya setuju sebagai penatua. Tapi maaf kalau hidupmu tidak mewarnai kehidupan Kristus. Suami, istri di rumah, takut, anak-anak kepahitan. Apalah arti dari sebuah pelayanan? Kita tidak membangun pelayanan, tapi kita mau membesarkan kehidupan Kristus. Pemuritan bukan siapa yang memuridkan saya, aku mau Paroh yang memuridkan saya. Tapi pemuritan itu bicara respon dan sikap hati kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Dalam momen Paskah ini, hidup kebangkitan itu sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita mengalami satu banyak peristiwa, jangan menyerah. Anda tidak didesain untuk give up. Bapak Ibu tidak didesain untuk putus asa. Dokter berkata tidak bisa disembuhkan ini. Hidup kebangkitan. Hai maut. Saya mau bersaksi, saya mau bilang terima kasih. Karena keponakan saya yang kemarin sudah di-sharingkan di grup di PKS. Dan ya saya berpikir Jumat kemarin saya tidak bisa khotbah, saya harus balik ke Manado. Karena kondisi alat-alat semua di ICU itu sudah dilepas. Jadi ibarat kata sisa tunggu. Dan saya bilang sama kakak saya, berapapun harganya pasang aja. Pikiran saya begini, Tuhan tahanlah. Saya habis Paskah, mungkin minggu ini saya di Manado. Tapi Tuhan punya cara lain. Sekarang sudah keluar rumah sakit, sudah sehat, tepuk tangan buat dia. Dan bangkit lagi, mengalahkan maut. Kau hidup, kau hidup. Tuhan kau sanggup, dalammu ada kuasa, selamanya Tuhan kau sanggup, yang bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kau sanggup.
Haleluya, haleluya. Selamanya Tuhan kau mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan kau sanggup. Kamu ada kuasa selamanya. Tuhan kau sanggup selamanya. Tuhan kau sanggup selamanya. Tuhan kau Bapak Ibu ada dalam hari ini itu karena hidup kebangkitannya. Mulai hari ini buat keputusan saudara. Engkau tidak didesain untuk mudah menyerah. Engkau tidak diciptakan untuk putus asa. Engkau tidak juga didesain untuk engkau berkata, Tuhan meninggalkan saya. Tidak. Katakan hai maut ketika kesusahan itu datang. Hai maut ketika penyakit itu datang. Hai maut ketika kemiskinan melanda engkau. Hai maut karena engkau diperintahkan untuk mengusir. Hidup kebangkitan itulah ada dalam hidupmu. Dan Tuhan senang. Dia lihat hidup kebangkitannya ada dalam hidupmu. Saya membayangkan jemaat ICM. Ketika ada kesulitan, engkau bukan menyalahkan kesulitan itu. Tapi engkau berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kuasa, berjumpa dengan kasih. Ketika ada kesulitan dalam pernikahanmu, engkau tidak mengkambing hitamkan siapa yang salah. Engkau sedang berjumpa dengan kebenaran apa Tuhan sedang ajar saya. Karena hidup kebangkitan, hidup yang luar biasa itu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mulut kami tidak mau sia-siakan lagi. Kami tidak mau sia-siakan lagi hidup dengan sia-sia ini Tuhan. Dengan semua hal ini Tuhan. Kiralamaya Shando. Somebody we worship, we glory, we say. Aku ada dalam hidupmu kata Tuhan. Aku yang berdaulat penuh atas hidupmu, atas masa depanmu. Kalau aku mati dan bangkit bagi engkau, percayalah apapun situasi yang kau sedang berhadapan ini, lihatlah kebangkitanku hidup dalam hidupmu. Bangkitlah engkau dari segala keletihanmu. Rohmu tidak bisa digantikan oleh semua dunia hal yang sementara ini. Bapa, pakai hidup kebangkitan ini untuk membangkitkan banyak jiwa-jiwa. Pakai hidup kami menjadi misi bagi tuayan. Lewat pemuridan demi pemuridan, kami mau izinkan Kristus ada di situ Tuhan. Kau berdoa 1 menit ini, apa yang kau harapkan dalam ibadah Paskah kebangkitan ini? Mari berdoa. Dengan doa yang tidak mengemis lagi. Deklarasikan, perkatakan
Firman yang berkuasa atas mulutmu. Yes. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kebimbangan lagi. Wow, kelimpahan kebangkitan kami terima. Kemenangan atas maut Tuhan. Jemaat-Mu dibukakan pandangan kekekalan mereka Tuhan. Jemaat disingkapkan, selubung-selubung itu terbongkar semua. Dan mereka melihat hanya firman Kristus yang memerdekakan kami. Oh Jesus Tuhan. Tubuh-tubuh yang lemah, perintahkan hai maut tubuh yang lemah, jadilah engkau kuat. Hai tubuh yang sakit, jadilah engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, karena hidup kebangkitan itu yang membuat kami berarti Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jangan pernah ragu dengan doa-doamu. Percayalah. Lebih-lebih sekarang kita sudah dibangkitkan dengan hidup kebangkitan. Pasti kita akan mengalami perkara yang dahsyat. Terima kasih Tuhan.